Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen pada mata kuliah kali ini, dan juga teman-teman sekalian. Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan bab 9 yang berjudul Social Networking dari buku Ethics in Information Technology, edisi kelima. Eh, jadi, presentasi ini akan membahas bagaimana media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga memiliki dampak dasar secara etika, sosial, hukum, dan ekonomi, khususnya dalam konteks Indonesia. Jadi, presentasi ini akan berlangsung akan sangat lama dan akan dibagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama yaitu mulai dari konsep dasar, habis itu penerapan bisnis, hingga isu etika dan dunia virtual. Dan sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya yang beranggotakan 3 orang. Selanjutnya, yang dimana dengan saya sendiri yaitu Rehan Aditya. Dengan saya Ronaldo Kurniawan Sakti. Dengan saya Akbar Zikrullah. Dan di sini saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu pendahuluan. Selanjutnya, nah, jadi di mana di pendahuluan ini yaitu untuk mengawali, kita lihat sebuah kutipan dari Simon Mainwaring yang mengatakan bahwa saat ini konsumen memiliki kemampuan yang sama seperti perusahaan dalam memproduksi dan menyebarkan informasi. Artinya, peran media telah berubah. Jika dahulu perusahaan sepenuhnya mengendalikan informasi, sekarang penggunaan media sosial juga menjadi produsen konten. Inilah yang menyebabkan media sosial bukan hanya ruang hiburan, melainkan juga yaitu ruang ekonomi, ruang politik, bahkan ruang konflik sosial. Dari sinilah muncul berbagai isu etika yang akan kita bahas hari ini. Yang dimana sebelum selanjutnya, nah, di mana di sini yaitu konsep dasar jejaring sosial. Secara definisi, social networking, website adalah platform online yang memungkinkan individu untuk yang pertama yaitu untuk berinteraksi, habis itu berbagi informasi atau konten, dan membangun relasi secara digital. Dan juga media sosial ini menghilangkan batasan seperti waktu, jarak, dan bahkan budaya. Namun, semakin luas jangkauannya, semakin besar pula resiko penyalahgunaannya, sehingga aspek etika menjadi sangat penting bagi eh, social networking website ini. Dan slide selanjutnya, nah, di mana di slide selanjutnya ini yaitu ada FakeNet 1Hello, di mana bab ini diawali dengan studi khusus 1Hello, sebuah social shopping website. Jadi, 1Hello ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan produk, merekomendasikan kepada teman, dan membantu preferensi belanja secara sosial. Menariknya, Bonello ini tidak menjual produk secara langsung, tetapi mendapatkan keuntungan dari data atau preferensi pengguna dan komisi penjualan. Jika kita tarik ke Indonesia, konsep konsep ini sangat relevan, seperti yang ada di contoh, yaitu yang pertama ada namanya TikTok Shop, habis itu Shopee Live, ada juga Tokopedia Play.
Jadi pertanyaannya kemudian bukan hanya sosial bisnis, tetapi juga eh, Wanelo ini menjadi tempat yang alternatif bagi penjualan. Dan slide selanjutnya yaitu statistik pengguna media sosial. Yang pertama di sini ada global, yaitu 2 miliar pengguna internal global. Habis itu ada Indonesia, yaitu ada 215 juta pengguna internet, TikTok dan Instagram paling aktif. Jadi rata-rata pengguna yaitu mobile atau desktop. Jadi berdasarkan data We Are Social dan Kominfo, pengguna internet global ini mencapai miliaran orang. Dan di Indonesia sendiri lebih dari 200 juta penduduk yaitu aktif dalam menggunakan internet. Platform yang paling aktif yaitu ada namanya TikTok, habis itu Instagram, dan juga WhatsApp. Rata-rata pengguna ini yaitu mengakses yang pertama ada namanya media sosial melalui perangkat mobile yang artinya media sosial ini selalu ada di genggaman kita kapanpun dan dimanapun. Dan sekarang media sosial ini hampir setiap orang memiliki media sosialnya sendiri. Seperti yang ada kita gunakan sekarang yaitu TikTok, Instagram, WA, itu pasti semua orang akan pasti ada yang memiliki itu di setiap orang. Dan slide selanjutnya, nah jenis platform jaringan sosial yaitu yang pertama ada namanya Facebook, hubungan sosial, dan juga ada Instagram, eh, yaitu visual dan branding. Habis itu ada LinkedIn, yaitu untuk profesional dan karir, dan juga ada TikTok, yaitu video pendek dan viral, dan juga ada itu Pinterest, yaitu inspirasi visual. Jadi, di mana setiap platform ini memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti yang kata saya tadi, yaitu ada namanya Facebook. Di mana dalam Facebook ini, yaitu kita itu membangun hubungan sosial. Jadi, dengan jarak, waktu, dan budaya, kita bisa membangun hubungan sosial kita melalui Facebook itu. Dan juga ada namanya Instagram. Apa sih Instagram ini? Untuk fungsinya yaitu untuk visual dan personal branding. Contohnya kita ingin berjualan, berjualan kue, berjualan baju, itu kita bisa menggunakan namanya Instagram untuk mempromosikan atau membrandingkan sebuah penjualan kita. Dan juga di sini ada LinkedIn, di mana LinkedIn ini dia tuh untuk profesional dan karir, di mana di sini kita akan membangun profil kita untuk karir kita, seperti kita akan mencari relasi yang sama dengan kita, dan kita juga bisa mengunggah prestasi-prestasi kita di dalam LinkedIn supaya orang-orang bisa melihat suatu profil kita dan kita bisa membangun karir dalam LinkedIn tersebut. Dan juga ada TikTok, di mana TikTok ini dia video pendek dan viral, atau juga hiburan dan viral, dan juga untuk hiburan. Jadi TikTok ini dia bisa membuat video pendek dan juga yaitu memuat video-video viral. Seperti branding sekarang yang apabila dikit-dikit ada masalah sedikit divideokan dan diupload ke TikTok dan menjadi viral begitu. Dan juga ada namanya Pinterest, di mana Pinterest ini yaitu inspirasi visual. Jadi inspirasi visual ini yaitu untuk menjadi inspirasi kita untuk membangun ke depannya begitu. Dan juga di sini ada perbedaan ini juga memengaruhi strategi bisnis dan resiko etika di masing-masing platform. Jadi, di mana dalam setiap
platform ini itu memiliki karakteristika sendiri, seperti yang ada di Facebook, yaitu untuk hubungan sosial, dan Instagram, yaitu untuk visual dan branding. Habis itu LinkedIn, di mana LinkedIn ini untuk karir kita, dan TikTok di sini untuk video pendek dan hiburan. Habis itu ada Pinterest yang dimana di sini akan menjadi inspirasi visual kita. Dan slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Silahkan. Oke, terima kasih. Di sini lanjut untuk slide selanjutnya yaitu social network advertising. Nah, dimana di sini pemanfaatan untuk bisnis. Nah, di sini untuk tujuan utama yaitu ada brand awareness, kemudian ada traffic dan penjualan. Nah, di sini juga dia memiliki keunggulan yaitu interaktif dan target demografis spesifik. Nah, di mana di media sosial kini itu menjadi tulang punggung pemasaran digital. Nah, perusahaan menggunakan media sosial itu untuk meningkatkan brand awareness dan menjangkau konsumen. Nah, di sini untuk keunggulannya itu ada yang tadi interaktif dan target demografis spesifik. Nah, di mana keunggulan utama pada iklan ini adalah iklan media sosial ini itu adalah kemampuannya untuk menargetkan audiens secara spesifik. Nah, namun praktik ini juga itu menimbulkan isu etika seperti manipulasi perilaku dan eksploitasi data pribadi. Jadi di keunggulannya itu dia bisa membuat isu-isu etika seperti dia itu membuat konten-konten settingan atau berita-berita yang hoax seperti itu. Nah, mungkin lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini untuk slide berikutnya yaitu ada strategi iklan media sosial. Nah, sini untuk bentuk-bentuk iklannya yaitu ada dibagi menjadi 4, yaitu ada yang pertama direct advertising, itu banner dan sponsor post. Kemudian ada friend network advent. Nah, teman Anda menyukai ini. Kemudian ada indirect advertising, kemudian ada viral marketing. Nah, di sini strategi iklan ini meliputi direct advertising, yang artinya friend yang dimana friend network advertising dan indirect advertising dan viral marketing itu melalui influencer. Nah, dari strategi ini itu sangat efektif, tetapi berpotensi menyesatkan jika tidak dilakukan secara transparan. Nah, endorsement palsu dan konten manipulasi itu menjadi masalah serius. Jadi untuk strategi iklan ini itu harus melalui tindak transparan. Jadi tidak ada endorse atau konten-konten yang berbentuk settingan atau berbentuk berita hoax atau berita-berita palsu seperti itu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke studi kasus lokal. Nah, di studi kasus lokal yaitu kita tarik di brand Indonesia ya. Di sini yang pertama itu ada Shopee. Shopee itu dia memiliki flash sale dan influencer. Nah, kemudian yang kedua itu ada Gojek. Gojek itu ada story
storytelling, nah digital. Kemudian Indomie. Indomie ini dia membuat konten-konten nostalgia atau meme. Nah, untuk catatan etikanya itu yang pertama ada transparansi, endorsement. Nah, kemudian yang kedua tidak menyesatkan konsumen. Nah, di Indonesia ini banyak perusahaan itu yang memanfaatkan media sosial itu secara kreatif. Yang seperti tadi itu ada Shopee dengan free sale, kemudian Gojek dengan Starlink sosial, dan Indomie dengan nostalgia marketingnya. Nah, meskipun efektif, etika itu tetap harus dijaga agar konsumen tidak dirugikan. Jadi untuk konsumen itu harus melihat apa brand, berita-berita yang valid, jangan mendengarkan, melihat oh ini menarik itu langsung kita collab atau gimana seperti itu. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu ada di media sosial dalam dunia kerja atau hiring proses. Nah, di sini untuk HR itu melihat yang pertama itu etika online, kemudian reputasi digital. Nah, resiko untuk di dunia kerja melalui media sosial itu yang pertama pelanggaran privasi, kemudian yang kedua diskriminasi. Nah, regulasinya di Indonesia di sini ada yang pertama UU PDP tahun 2022. Kemudian ada Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan. Nah, di mana media sosial kini itu digunakan dalam proses rekrutmen. Nah, namun menilai calon karyawan dari media sosial itu berpotensi melanggar privasi. Oleh karena itu di media sosial untuk dunia kerja ini itu telah diatur dalam UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tahun 2022 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya ada media sosial dan layanan pelanggan. Di sini terdapat customer service digital yang dimana perusahaan akan memantau keluhan, kesahnya, lalu review dari semuanya, viral isu, dan ini contoh di Indonesia seperti BCA, Twitter, Xcare, Telkomsel, media sosial, Tokopedia, Care. Nah, jadi media sosial saat ini tuh tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga telah berkembang menjadi kanal utama layanan pelanggan. Nah, banyak perusahaan besar di Indonesia memanfaatkan media sosial untuk menjawab pertanyaan, keluhan, maupun kritik dari konsumen secara langsung. Contohnya kita ambil dari BCA melalui akun Twitter, X, dan Instagram. Nah, Telkomsel dengan layanan Digital Care serta Tokopedia Care yang aktif merespons pelanggan di berbagai platform. Nah, keunggulannya, layanan pelanggan melalui media sosial adalah kecepatan respons, keterbukaan, dan efisien. Karena satu respon itu dapat dilihat oleh banyak orang sekaligus. Namun dari sudut pandang etika, terdapat resiko yang cukup besar, seperti interaksi yang dilakukan secara publik berpotensi membuka data pribadi pelanggan, seperti nomor HP, alamat email, atau detail transaksi. Nah, jadi oleh karena itu,
perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas, seperti mengalihkan pembahasan sensitif ke pesan pribadi, serta mematuhi regulasi perlindungan data yang berlaku. Oke, slide berikutnya. Social shopping dan website. Di sini berisi belanja plus jejaring sosial. Penggunanya seperti yang tadi ya, berisi review, rekomendasi, live interaction, kasus etikanya, penggunaan data pengguna, izin berbagi data ke penjual. Nah, jadi social shopping website merupakan perpaduan antara e-commerce dan jejaring sosial. Dalam model ini, pengguna tidak hanya berbelanja, tetapi juga dapat melihat ulasan, rekomendasi, jumlah like, serta aktivitas pengguna lain. Nah, di Indonesia konsep ini sangat populer melalui fitur live shopping, affiliate marketing, dan endorsement influencer. Model ini dapat terbukti efektif meningkatkan penjualan karena memanfaatkan kepercayaan sosial dan rasa kedekatan antara pengguna. Namun dari sisi etika terdapat beberapa persoalan penting. Yang pertama itu adalah transparansi, di mana pengguna itu seringkali tidak menyadari apakah sebuah konten merupakan iklan berbayar atau opini pribadi. Kedua adalah penggunaan algoritma yang dirancang untuk mendorong perilaku konsumtif berlebihan. Jika tidak diatur dengan baik, social shopping dapat merugikan konsumen terutama kelompok yang rentan. Oleh karena itu, kejujuran keterbukaan informasi dan perlindungan konsumen menjadi aspek etika yang sangat penting. Slide berikutnya. Di sini terdapat isu etika jejaring sosial. Yang pertama itu terdapat cyberbullying. Di dalam perlindungan digital tuh ada dampaknya, lalu traumanya, depresi, dan bunuh diri. Kasusnya terdapat di apa ini? Rutgers University. Di Indonesia tuh kasus remaja TikTok KPAI. Nah, cyberbullying merupakan salah satu isu etika paling serius dalam pemberdayaan media sosial. Cyberbullying adalah tindakan intimidasi, penghinaan atau pelecehan yang dilakukan secara berulang melalui media digital seperti komentar, pesan, atau unggahan. Dampaknya tidak hanya bersifat emosional, tetapi hanya psikologisnya sendiri. Korban itu dapat mengalami stres, kecemasan, depresi, penurunan rasa percaya diri, bahkan dalam kasus ekstrim dapat memicu keinginan untuk bunuh diri. Nah, di Indonesia sendiri, kasus bullying ini banyak terjadi pada remaja dan pelajar. Anonimitasnya di media sosial yang sering membuat pelaku merasa aman dan tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Dari sudut pandang etika, cyberbullying menunjukkan kegagalan dalam menggunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab. Oke, slide berikutnya. Ada cyber stalking dan predator online. Yang dimana pertama itu ada ancaman digital yang berisi cyber stalking, intimidasi dan ancaman online, seksual predator, eh, itu targetnya itu anak ya sebagai target. Hukum di Indonesia UU ITE pasal 29, UU TPKS 2022, UU Perlindungan Anak. Jadi di cyber stalking ini adalah tindakan menguntit atau mengawasi, mengganggu seseorang secara terus-menerus melalui media digital. Sementara itu, predator online biasanya itu menyasar anak-anak dan remaja untuk tujuan eksploitasi. Nah, pelaku itu sering memanfaatkan kurangnya literasi digital serta kepercayaan korban
Modusnya tuh biasanya tuh berupa pendekatan emosional, penyamaran identitas, hingga manipulasi psikologis. Di Indonesia, kasus cyberstalking dari predator online semakin mendapat perhatian serius. Namun, penekanan hukum saja tidak cukup. Pendidikan literasi digital dan pengawasan dari lingkungan, keluarga, serta sekolah menjadi kunci utama dalam pencegahan kejahatan ini. Slide berikutnya. Di sini berisi dunia virtual dan etika. Pertama ada virtual worlds, avatar dan MMOG. Ekonomi virtualnya berisi item game, NFT, dan metaverse. Isu etikanya itu berisi penipuan, pelecehan, dan kecanduan digital. Nah, dalam perkembangan dunia virtual seperti game online dan metaverse, membuka peluang ekonomi baru. Pengguna dapat memperoleh penghasilan dari aset digital, item virtual, hingga pekerjaan di dunia virtual. Namun, dunia virtual juga menghadirkan tantangan etika seperti penipuan digital, kecanduan bermain game, serta pelecehan virtual menjadi masalah yang semakin sering terjadi. Selain itu, batas antara dunia nyata dan dunia virtual itu menjadi semakin kabur. Nah, hal ini itu menuntut pengguna untuk memilih kontrol diri, kesadaran etika, dan tanggung jawab dalam berinteraksi secara digital. Oke, slide berikutnya. Ringkasan. Kesimpulan utamanya yang pertama ada media sosial, kekuatan sosial, dan ekonomi. Manfaat besarnya itu perlu yang namanya literasi digital, regulasi, dan etika pengguna. Secara keseluruhan, dalam ringkasan kali ini bisa saya sampaikan bahwa media sosial dan dunia digital merupakan pedang yang bermata dua. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan komunikasi, peluang ekonomi, dan akses informasi yang luas. Namun, di sisi lain terdapat berbagai risiko etika yang tidak bisa diabaikan. Nah, oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara inovasi teknologi, regulasi pemerintah, dan kesadaran etika dari setiap pengguna. Literasi digital menjadi kunci agar media sosial dapat digunakan secara positif dan bertanggung jawab. Oke, berikutnya. Oke, sekarang masuk ke untuk pertanyaan diskusi. Nah, di sini ada tiga pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu ada media sosial lebih banyak manfaat atau mudarat. Nah, untuk soal yang kedua itu ada etika digital perlu diajarkan sejak sekolah. Kemudian soal yang ketiga yaitu eh, metaverse perlu diatur seperti dunia nyata. Nah, untuk soal yang pertama, apakah dari teman-teman ada yang ingin menjawab? Ya, saya ingin menjawab soal yang pertama, yaitu media sosial lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Ya, saya izin menjawab, yaitu media sosial lebih banyak memberikan manfaat, asalkan digunakan secara bijak. Dan juga manfaatnya meliputi yaitu komunikasi, edukasi, dan ekonomi digital. Namun, tanpa literasi digital, media sosial akan menjadi sumber konflik dan kejahatan atau pisau yang bermata dua gitu. Apabila kita tidak punya literasi atau pembelajaran mengenai
media sosial dan eh, digital ini, maka kita akan terbunuh di dalam media sosial tersebut. Dan eh, pertanyaan berikutnya boleh dijawab oleh rekan-rekan. Untuk pertanyaan kedua, apakah dari saudara Akbar ingin menjawab? Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu etika digital perlu diajarkan sejak sekolah. Hmm, Jawabannya itu perlu karena etika itu penting untuk membentuk karakter pengguna sejak dini agar dapat memahami batasan perilaku online, privasi, dan tanggung jawab sosial di ruang digital. Cukup. Cukup? Oke, untuk soal yang ketiga, di sini saya sendiri akan menjawabnya, yaitu eh, perlu metaverse itu perlu diatur seperti dunia nyata tuh. Nah, itu untuk jawabannya perlu. Karena aktivitas virtual memiliki dampak nyata. Regulasi itu diperlukan untuk melindungi pengguna dari penipuan, pelecehan dan kejahatan digital lainnya. Mungkin untuk pertanyaan diskusi ini cukup, saya balikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya telah memberikan kesempatan waktunya pada siang kali ini. Dan mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.